Saat ini saya masih bersama kuasa hukum korban Muhammad Fazri dan juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi PAN Pangeran Hairul Saleh. Saya mau coba cek dulu Pak Pangeran, apakah sudah terhubung kembali bersama kami? Oke, tampaknya masih ada kendala komunikasi, nanti kita coba lagi saudara. Pak Fazri, tadi sebelum jeda iklan, Pak Pangeran juga sempat menyampaikan bahwa jangan-jangan sudah ada semacam ada yang mengatur begitu. Karena seperti tadi yang Anda ungkap, tuntutan tidak sesuai, pengenaan pasal juga sebenarnya bisa lebih maksimal lagi. Ketika Anda tadi bilang bahwa ada sejumlah orang, baik dari institusi kepolisian maupun kejaksaan, diduga melakukan intimidasi, apa yang bisa Anda lihat dari seluruh rangkaian ini? Iya, yang jelas memang hal tersebut tidak dibenarkan posisinya secara hukum. Jadi jelas di mereka sendiri melanggar kode etik dalam hal institusi masing-masing, bahkan juga ada dugaan menyalahgunakan kewenangan dan melakukan perbuatan melanggar hukum seperti itu. Bahkan sampai dengan melakukan yang namanya maladministrasi seperti dalam hal proses administrasi di internal mereka dan penyidikan mereka itu sendiri. Mhm. Dan setidaknya memang itu nanti terungkap ketika memang pada saat nanti ditindaklanjuti oleh pengawas masing-masing aparat penegak hukum yang sifatnya langsung nantinya melakukan klarifikasi, investigasi dan sampai dengan menemukan bahwa memang ada dugaan sifatnya penyimpangan atau tidak seperti itu dalam hal proses hukum yang dijalani oleh korban seperti itu. Oke, nah ini kan sudah melapor kepada Komisi 3 DPR, tetapi langkah-langkah hukum apa yang saat ini sudah Pak Fazri lakukan atas nama korban ini untuk menindaklanjuti vonis yang kemarin? Yang jelas kami mendorong kepada kejaksaan untuk nantinya mengajukan PK. Jadi kemarin tanggal 28 Januari pada saat itu kami melakukan siaran pers bahwa ada peluang bagi jaksa ini untuk mengajukan PK, peninjauan kembali upaya hukum luar biasa terhadap perkara tersebut. Jadi Mhm. setidaknya kalau mereka mengatakan bahwa pro keadilan, pro kepada korban, pro kepada publik di Kalimantan Selatan dan Indonesia seperti itu, ya harus mengajukan PK terhadap perkara tersebut. Berkaitan dengan novum apa yang memang nanti akan didapatkan atau dicari dalam perkara tersebut, mudah saja, sangat banyak novum yang bisa didapatkan. Di antaranya juga dari kakak korban itu di BAP polisi ada pada saat dia BAP, tapi Mhm. ternyata di persidangan kakak korban tidak dihadirkan, tidak dipanggil sebagai saksi yang memberatkan bagi terdakwa. Oke. Jadi ini posisinya. Ada chatting-chatting juga, terus juga ada bukti-bukti rekaman juga yang dimiliki oleh korban sifatnya. Jadi banyak ke depan, bahkan kalaupun nanti mengajukan PK, itu menjadi sebuah terobosan baru dalam perkara Mhm. ini. Nah, Karena memang di luar kebiasaan PK itu, karena dianggap tidak ada kepastian hukum bagi terdakwa. Tapi setidaknya bagi korban ini sangatlah perlu nah seperti itu betul. untuk keadilan. Tapi begini, kalau dari sisi, pelaku saat ini, kepolisian sudah memecat pelaku dengan tidak hormat, apa tanggapan keluarga soal ini? Ya, memang mengapresiasi atas sikap dan dari Polda Kalsel dan Polresta Banjarmasin dalam hal tersebut. Tapi memang ketika ditekan publik, viral, baru diproses seperti itu. Sempat mengatakan juga dari Mmm. pihak kepolisian bahwa ini sudah dipecat sebagian, tapi ternyata masih berproses di Oke. Propam Polda Kalsel seperti itu. Tapi ya setidaknya memang itu kita tetap apresiasi. Tapi yang paling penting adalah tetap untuk mengusut tuntas dalam perkara ini. Ya, Terlebihnya ini Mbak, ya. yang menjadi catatan kami. Jenis minuman apa sih yang memang dimasukkan, yang diminumkan kepada korban itu juga harus diungkap publik. Dan itu tidak Hasil tidak diungkap selama persidangan kemarin ya? karena tidak didampingi, tidak diungkap, Baik, korban tidak mengetahui, pernah baik. diambil tes urin, darah, tapi tidak tahu hasilnya apa. Karena mengingat pelaku ini kan juga di sat narkoba, apakah itu jenis Oke. narkotika atau tidak, dugaannya ini harus diusut sampai tuntas. Oke. Kalaupun benar, ya otomatis harus diusut berdasarkan undang-undang narkotika atau undang-undang kesehatan. Ini menjadi sebuah perkara baru lagi, baru bagi pelaku seperti Pelaku. itu ke Baik, depan. Pak Fazri sebentar. Saat ini saya sudah terhubung lagi dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi PAN, Pangeran Hairul Saleh. Pak Pangeran? Pak Pangeran sudah bergabung lagi bersama kami? Pak Pangeran? Oke, tampaknya masih ada kendala. Saudara, Pak Fazri kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kemudian banyak hal yang tidak dimasukkan dalam persidangan oleh jaksa,
penyidik tidak menyelidiki soal apa minuman yang diminumkan kepada korban, jaksa juga tidak menggali itu. Kira-kira menurut Anda, bagaimana sih proses peradilan terhadap kasus ini yang terjadi di sana sampai dengan akhirnya bisa hanya divonis selama 2,5 tahun penjara, berkaitan dengan itu tadi, adanya intimidasi yang dilakukan lintas instansi ini. Anda melihat ada kerjasama begitu dari kepolisian dengan kejaksaan? Ya, dugaannya memang ada dalam hal itu pengkondisian, karena dari awal proses dalam perkara ini sudah tidak transparan. Jadi sudah tidak transparan posisinya di mana, dan persidangannya pun cukup cepat, Mbak, dalam hal itu. Jadi persidangannya juga cukup cepat dalam proses hukumnya. Jadi ketika ada tekanan-tekanan baru sifatnya mereka bergerak seperti itu. Oke. Oke, Jadi jadi itu viral yang dulu sifatnya baru iya. ditindaklanjuti Iya, begitu ya? viral dulu, dan harusnya apa yang disayangkan, harusnya ini magangnya ke polisi, magangnya ke Polresta Banjarmasin, harusnya diberitahukan kepada kampus, karena kampus pada saat mengirim mahasiswa magang itu menggunakan surat resmi. Oke. Surat resmi, lalu nanti dijawab lagi oleh instansi terkait, sehingga ini pertanggungjawabannya memang sesama instansi Betul. posisinya. Harusnya di awal sudah diungkap, disampaikan, sehingga dikawal dari awal proses penyelidikan, sampai dengan tersangkanya dari pelaku, sampai dengan penuntutan, sampai dengan putusan, sehingga tidak menjadi seperti ini Nah, harusnya. yang Kalau saat ini dikawal. harus diketahui oleh korban adalah bahwa banyak sekali dukungan kepada korban. Yang paling dekat ini adalah tentu teman-teman sealma mater yang ada di kampus. Begitu, sejauh ini dukungan dari kampus untuk korban dan keluarga apa saja ini, Pak? Ya, dari kampus kan sudah membentuk tim advokasi. Jadi dari kampus sudah membentuk tim advokasi, dari Universitas Lambung Mangkurat melalui pembantu Rektor 3 juga bidang kemahasiswaan sudah langsung terjun pada saat sebelumnya, melakukan beberapa audiensi-audiensi, menyampaikan beberapa sikap seperti itu. Dan dari kawan-kawan mahasiswa juga sudah melakukan aksi unjuk rasa kepada Kejaksaan Tinggi Kalsel, meminta klarifikasi secara langsung. Dari kawan-kawan gerakan masyarakat juga sudah membentuk tim dan mengeluarkan pernyataan sikapnya dalam hal itu. Jadi ini menjadi suatu atensi publik khususnya di Kalimantan Selatan, yang setidaknya memang ini harus diusut ke depan pihak-pihak yang terkait sampai dengan tuntas dan ke akar-akarnya. Mhm. Kenapa harus seperti itu? Karena ini menjadi sebuah presiden buruk dalam hal penegakan hukum yang Ya, ada di Indonesia. baik. Terlebihnya, Mbak, yang menjadi catatan adalah ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, harusnya diperberat sepertiga dari masa hukumannya pada saat putusan. Ya, karena aparatus yang seharusnya melindungi kita, tetapi nyatanya jadi pelaku kejahatan berupa pemerkosaan. Pak Fazri, terima kasih sudah Ya, Mbak, bergabung malam terima hari ini di kasih. Sapa Indonesia Malam. Kami nantikan kelanjutannya ya Pak ya. Kita tunggu juga Ya, siap. Komisi 3 pekan depan akan ke Banjarmasin. Selamat malam Pak Fazri. Ya, selamat malam, Mbak. Terima kasih. Saudara